Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Berikut sedikit kisah tentang perjuangan sahabat Nabi yang terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saif Allah, Al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus adalah julukan terhormat yang diberikan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid bin Walid. Tentu julukan itu diberikan sebab keistimewaan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Karena kejeliannya dalam strategi berperang dan bermain pedang. Rasulullah amat bahagia ketika mendengar berita masuk Islamnya Khalid bin Walid pada tahun 8 Hijriyah, sebab dengan kepiawaiannya dalam bidang militer, Khalid akan menjunjung tinggi kalamula dan menegakkan panji-panji Islam. Khalid mengisahkan dahsyatnya perang Mu'tah dengan mengatakan, 9 pedang di tanganku telah patah. Tidak tersisa kecuali pedang buatan Yaman. Diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi, bab Ghazwatu Mu'tah min Ardi Syam, 4017. Sejak saat itulah Khalid lebih dikenal dengan julukan Saifullah Al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Semenjak kehadirannya di tengah umat Islam, Khalid bin Walid seringkali ditunjuk menjadi panglima perang di berbagai kesempatan. Banyak sekali perang yang telah ia lakukan dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga kekhalifahan Umar bin Khattab. Antara lain, Perang Yarmuk, Perang Khaybar, Perang Hunain dan masih banyak lagi. Itu semua ia lakukan dengan bertujuan untuk jihad dan menegakkan ajaran Islam. Rasulullah SAW mengutus Khalid untuk menghancurkan Uzza, salah satu berhala utama yang disembah bangsa Arab jahiliyah masa itu. Khalid dengan sigap lalu menghancurkan berhala tersebut sembari berkata, "Aku mengingkarimu. Kamu tidak maha suci. Sesungguhnya Allah telah menghinakanmu." Kemudian Khalid bakar Tuhan jahiliyah itu. As-Sirah An-Nabawiyah oleh Ibnu Katsir, 3/597. Dengan begitu Khalid tidak hanya menghancurkan wujud berhalanya saja akan tetapi juga meruntuhkan keagungan yang dipercaya oleh bangsa Arab jahiliyah. Namun sehebat apapun manusia, ia pasti akan tetap menemui ajalnya. Begitu pula Saifullah Al-Maslul, Khalid bin Walid. Pada tanggal 18 Ramadan 21 Hijriyah kesedihan menyelimuti kota Suriah, tangisan-tangisan sedih terdengar menghantarkan kepergiannya. Tepat di usianya ke-50 tahun, sang pedang Allah yang terhunus wafat dengan meninggalkan banyak kemenangan untuk umat Islam. Dalam detik-detik wafatnya ia berkata, "Aku telah turut serta dalam 100 perang atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas luka, pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun lihatlah aku sekarang, akan wafat di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam wafat sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut. Tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan daripada la ilaha illallah, dan aku terus menjaga kalimat tersebut tidak berbuat syirik." Khalid meninggalkan banyak hal, kuda yang menemaninya berperang, senjata yang telah dibawanya berjihad di jalan Allah, dan kopiah kesayangannya. Dulu, pada saat perang Yarmuk kopiah itu pernah terjatuh. Ia bersama orang-orang di sektarnya bersusah payah berusaha menemukan kopiah tersebut. Tentu beberapa orang beranggap hal tersebut aneh dan kemudian mencelanya. Dengan sorot matanya yang tajam Khalid berkata, "Di dalamnya terdapat beberapa helai rambut dari ubun-ubun Rasulullah. Aku merasa optimis dan berharap kemenangan dengan keberkahannya." Begitu besarnya perjuangan Khalid bin Walid, begitu besar cinta Saifullah Al-Maslul pada Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.